walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kembali Allah hadirkan bersama kita murabbi tercinta kita, Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif asbahta ya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal ya akhi fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan berikutnya adalah Al-Ustadz Haji Zain Rafiq Fakhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus keliling Indonesia Ustaz ya. Terus berdakwah, subhanallah. Beliau ini sudah menginjakkan kaki kemana-mana. Setiap dalam dakwahnya membuat orang senang, orang bahagia, dan yang pasti mendorong orang untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga bersama kita asatidzah, para guru yang terus membimbing umat ini untuk terus berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Ustadz Haji Mukhtar Ahmad, seorang qori dari Bima. Ustadz Haji Lukman Sayadi, Al-Ustadz Haji Muslim Farid, seorang yang dikaruniakan kemampuan menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Ustadz Haji Naseh, Dr. Syamsul Yakin MA, Ustadz Musli Aziz, Tengku Akhyar, dan asatidzah lain. Insya Allah semua dalam kebersamaan Allah limpahkan berkah untuk kita. Kita simak taujih Rabbani, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat tunanetra kita, dan juga terjemahnya akan dibacakan oleh sahabat tunanetra kita, yaitu Mas Sabto Wibowo dan Pak Muhammad Rasipan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perkataan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati kita semua dengan ayat-ayat yang dibaca tadi. Beliau berdua tidak melihat apa yang tertulis, tapi sesuai dengan perintah Allah, Iqra, bacalah. Beliau berdua terus masih membaca. Mudah-mudahan Allah yang memberi kepada kita kenikmatan memandang ini, Allah bimbing kita untuk terus membaca, dan membaca, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tercipta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersama kita Al-Ustadz Haji Zain Rafiq Bahruddin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, dan juga segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus dan teristimewa guru kita, murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Segenap para tokoh yang ada, mohon maaf saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu persatu. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya. Saudara, satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan stimulan buat kita semua. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul satu ketika pernah memberikan stimulan, dorongan kepada kita, dorongan tentang permohonan rahmat Allah. Untuk siapa? Beliau menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, rahimahullahu man hafadha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Rasul satu ketika menyampaikan satu dorongan kepada kita, bahwa ada 3 orang yang beliau doain kala itu. Rahimahullahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Untuk siapa? Man hafadha lisanahu. Pertama, untuk orang yang pandai menjaga lisannya. Dengan bahasa lain, kalau kita ingin menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, jaga lisan. Manusia punya karakter asli, itu sulit menjaga lisannya. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan orang hebat yang bisa menjaga lisannya. Aslinya kita itu liar lisannya. Kalau kita kurang-kurang dalam menjaganya, oh luar biasa ini lisan. Maka di dunia ini kita sering melihat banyak pengamat, lebih banyak pengamat daripada pengamal. Saudara, maaf, kalau pengamat biasanya lebih jeli, lebih pinter ngomong kalau pengamat mah.
Orang nonton bola, itu pemain bola dunia bisa ya dimarah-marah, diomel-omelin, maaf, digoblok-goblokin. Padahal dia latihan bola dari 5 tahun. Itu kalau yang nonton, yang mencaci maki pemain bola gara-gara nendang meleset, mungkin kalau dia suruh main bola, kagak pernah dapat bola. Artinya ngomong itu gampang. Tapi kalau ngomong yang bagaimana tuh yang mendatangkan rahmat Allah, tentu kita mesti atur nih lisan kita. Seorang ulama sufi pernah mengajarkan kepada anaknya begini. Nah, lihat. Tahu nggak orang tuh ngelihat kita ngelihat kelebihannya apa ngelihat kekurangannya? Kata anak mengatakan, maksud ayah bagaimana? Sudah, teori tidak tapi penting. Ayo, kita keluar rumah, bapak punya kendaraan satu-satunya keledai. Keledai jenis kuda tapi kecil. Siapa nak yang pantas naik duluan? Anaknya tukang ngaji mengatakan, ayah yang paling pantas naik itu saya. Yang paling pantas naik itu bapak. Karena bapak itu orang tua saya. Anak sudah selayaknya bakti kepada orang tua. Jadi bapak dulu naik. Ya, bapak dulu naik. Ayah dulu naik. Ini benar, nak, pasti benar. Berangkat tuh ayahnya naik, orang tua naik, anaknya nuntun. Ketemu orang-orang. Apa kata orang-orang? Tanpa dipikir orang-orang berkomentar. Ono orang tua kagak tahu diri amat ono ya. Lah bocah suruh nuntun orang tua. Ya, di atas enak-enakan begitu. Jadi orang tua yang benar ngapa? Itu kata orang-orang. Ayahnya ngelihat apa katanya? Cita ayam sama Depol. Ayahnya bilang begini, nak, bagaimana kata orang-orang? Salah, Pak. Katanya, ayah orang tua kagak tahu diri. Ya sudah, nak, kita pulang lagi, pulang. Sekarang kamu yang naik, biar ayah yang nuntun. Anaknya naik di atas, ayah nuntun di bawah. Keluar, ketemu orang-orang. Apakah orang-orang benerin? Enggak. Sebagaimana biasa manusia hobinya itu berkomentar. Tapi kurang tabayun. Ngelihat anaknya naik, ayahnya nuntun. Orang-orang berkomentar. Waduh, bocah durhaka. Nah, orang tuanya suruh nuntun dia naik. Kapan baktinya tuh anak? Dengar tuh, bagaimana nak? Salah lagi baik ini Pak. Ayo pulang. Sekarang bagaimana kalau kita naikin dua-dua? Ayah naik, ya, kamu naik. Naik dua-dua keluar dari rumah. Apa kata orang-orang? Mungkin hebat. Ya, komentar mereka. Mereka geleng kepala. Waduh, kagak ayahnya, kagak anak. Dua-duanya kagak punya pikiran. Itu kuda kecil. Dinaikin dua-dua. Lebu asasnya malah grepeh-grepeh itu kuda. Susah jalannya. Itu bagaimana mikir ngapa salah satu yang naik? Kata ayah, memang bilang, nah sudah kita praktekin tadi, tapi tetap salah. Ayo kita pulang lagi. Bagaimana kalau kuda ini jangan kita naikin aja. Kita tuntun aja. Ayah nuntun, kamu nuntun. Dituntun tuh kuda. Ketemu orang-orang, apa kata orang-orang? Biasa manusia hobinya komentar. Kata orang-orang begini, waduh, orang bagaimana pikirannya? Orang-orang di mana-mana beli kuda buat dinaikin, bukan dituntun-tuntun doang begitu. Kalau cuma dituntun ngapain dia beli kuda? Kata ayah mengatakan, nak, balik lagi, tinggal satu yang belum kita coba. Bagaimana kalau kuda kita gendong aja? Begitu pulang kuda digendong, apa kata orang? Maksimal sudah. Oh, orang gila ini. Agak waras ini mah. Lah dari zaman dunia diciptakan Allah, orang naik kuda, bukan kuda naik orang. Selesai. Kata ayah, nak, cukup. Nih kalau nurutin penilaian orang, nurutin kata orang, nggak akan rampung-rampung dunia. Padahal kalau tadi pertama kita naik, kita istiqomah saja. Orang itu jangan cuma ngomong, tanya dulu, kenapa ayah naik? Kenapa orang tua naik, kok anak suruh nuntun? Kan kamu bisa jawab. Selesai. Artinya apa? Ini lisan kalau nggak bisa kita kendalikan kacau urusannya. Apalagi urusan agama. Orang yang tidak kapabel bicara Quran, jangan bicara Quran ngapa? Orang yang tidak kapabel bicara hadis, jangan bicara hadis. Kacau urusannya. Aliran Islam terlalu banyak di negeri ini, kenapa? Terlalu banyak orang memfatwakan agama, sementara belum tentu dia itu paham agama. Apa yang belum ada di negara kita? Yang ngaku-ngaku jadi nabi sudah banyak. Yang ngaku jadi malaikat Jibril ada.
Yang ngaku jadi Tuhan sudah ada. Yang belum ada yang ngaku jadi setan. Belum ada. Masya Allah, tawarakallah. Akibat banyak bicara. Makanya orang yang bisa ngatur lisannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian merasa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, berkatalah yang benar. Kalau nggak mampu, diam saja. Artinya, kalau kita diajarkan di majlis az-zikra halaqah semacam ini untuk berkata-kata, kata-kata yang manfaat. Banyak kata kurang manfaat. Maaf, laki-laki punya kekurangan, perempuan punya kekurangan. Kalau laki-laki berkumpul ngobrol tanpa ada kontrol agama, lebih dari 40 kata biasanya nggak akan jauh dari soal perempuan. Nggak usah senyum, begitu. Tapi kalau perempuan ngomong lebih dari 40 kata, biasanya nggak akan jauh dari ngomongin orang. Sampai orang jemaah haji saja di depan Ka'bah Baitullah. Habis tawaf selesai, minggir, minum air zam-zam. Ada sempat-sempatnya orang tua nyamperin, Ustaz, perempuan di sini cakep-cakep banget. Ya, subhanallah. Ini lagi haji, saudara. Kelemahannya, itu kelemahan laki-laki. Saudara maaf, kalau perempuan habis tawaf, duduk, minum. Awalnya menit pertama cakep ngomong. Tawaf ini luar biasa ya. Ini capek juga nih betis. Yang satu bilang, yang penting ikhlas Pak. Kalau ikhlas mah ini jadi amal. Ini kita lagi haji. Mudah-mudahan kita mabrur semua. Amin. Menit pertama. Menit kedua, temannya bilang lagi, ngomong-ngomong kemarin waktu Walimatus Safar rame. Ini masih lurus ini. Yang diajak ngomong jawab. Alhamdulillah. Ya bagaimana orang, bagaimana kita. Ya saya mah aktif di masyarakat. Alhamdulillah tamunya banyak waktu Walimatus Safar. Usai juga datang, mantap udah pokoknya mah. Nggak kayak dia nono. Kagak ada tamunya. Dia mah. Udah mulai ngomongin orang. Betapa susahnya jaga lisan. Maka saudara, hati-hati Ustaz. Ini kita berkumpul seperti ini ngaji. Dalam rangka apa? Membatasi agar lisan jangan ngomong yang enggak. Yang kurang manfaat. Maaf ngaji kayak begini. Ini emang semuanya lurus ini. Alhamdulillah sih mudah-mudahan lurus semuanya. Tapi kan kadang-kadang tergantung bagaimana yang ceramah. Kadang-kadang kalau yang ceramah cocok, oke, duduk mantap. Lisan nggak ngomong, tapi batinnya itu kadang ngomong. Ya ini lama ini. Lama yang ini mah. Ini juga ngomong, cuman belum dizahirkan. Saya teringat guru kita, murabi kita sering mengatakan bagaimana lisan, bagaimana hati. Maka lisan itu ibarat terjemahan dari hati. Maka bagaimana kira-kira menurut murabi kita ini, bagaimana yang efektif menjaga lisan supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga selalu zikir. Selamat sudah. Subhanallah, nggak ada yang diomongin siapapun kecuali hanya Allah. Makanya zikran katsira. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadikan dunia majelis zikir. Jadikan bumi masjid. Jadikan kantor, rumah, bahkan hotel musalla. Jadikan meja kerja hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, nafasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya husnuzan. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Semua punya peluang hidayah Allah. Hatinya diam-diam doa. Tangannya sedekah, kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegak syariat Allah, cita-citanya sebagai syuhada, dan sibuknya asyik memperbaiki dirinya. Tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Energi zikir ini. Dan ada satu kalimat yang sering kita simak dari Ustadz Muhammad Arif bin Ilham ini, diam itu emas, tapi bicara baik itu adalah berlian. Bisa dijabarkan Ustadz? Hamba yang bertakwa itu qaulan sadida. Semakin dia bertakwa, semakin bagus kalimat yang keluar dari mulutnya. Bahkan inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Hamba penikmat tahajud dan senang mentadaburkan Al-Quran, Allah beri qaulan thaqila. Ya Nabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Keluarlah hikmah-hikmah dari lisannya yang indah ini karena keikhlasan dan keistiqomahannya di jalan Allah. Qaulan thaqila, jawami'ul karim.
Kata-kata berbobot, kata-kata berkualitas, kata-kata karismatik, kata-kata yang menyadarkan, kata-kata yang mengingatkan. Sehingga Rasul pun memberi tanda, di antara tanda orang mukmin, bila kau mendengar ia bicara, kau terkesan dengan pembicaraan baiknya, dan ia selalu mengingatkan kamu tentang kehidupan akhirat. Begitu kamu pergi, kamu rindu ingin kembali bertemu dengannya. Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, siapa yang ingin ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, dan ingin masuk surga di akhirat, hendaklah berkata baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam lebih baik daripada bicara tidak baik. Tapi bicara baik lebih baik daripada diam. Maka diam bagi orang beriman adalah emas. Tapi bicara baik adalah berlian. Alangkah indahnya. Allahu Akbar, cincin khotam. Ya, indah emas. Kemudian mahkotanya berlian. Subhanallah. Kecuali laki-laki, makanya biasa saja ini beliau. Baik, itu yang pertama Ustaz tadi ya, bagaimana menjaga lisan. Nah. Dan jangan lupa nih, tadi sempat disampaikan murabi kita, dalam Tanqihul Qaul Al-Hasis disebutkan bahwa as-sumtu zainun lil jahil wa syainun lil alim. Diam itu adalah hiasan bagi orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Tapi syainun lil alim, jadi cacat buat orang yang alim. Tahu nggak mau ngomong, itu malah cacat. Ya kalau dai diem aja, lu bagaimana dakwahnya? Tentu, ya. Ini yang tahu, yang ngomong. Tuh. Musibah zaman sekarang ini kenapa? Banyak orang nggak tahu ngomong, musibah. Makanya itu yang pertama. Orang yang mampu menjaga lisannya, rahmat Allah turun dan didoain oleh Nabi. Yang kedua, wa arafa zamanahu. Dia paham zamannya. Ini luar biasa. Ketika bangsa sudah carut marut, biasanya muncul tokoh yang mampu ya, membenahi itu masyarakat, itu zaman. Setiap orang yang setiap keadaan yang carut marut, yang kacau balau, biasanya muncul orang yang bisa menjadi penerang. Murabi kita Ustaz Muhammad Arif Ilham sejak mendirikan Majlis Az-Zikra ini, itu timingnya tepat. Itu Allah yang punya rencana. Ketika negara sedang dalam keadaan ya membutuhkan betul penyejuk, datang beliau dengan majlis zikirnya. Artinya apa? Orang yang paham zamannya itu orang yang cerdas. Termasuk orang yang cerdas adalah orang yang paham kapan dia harus berkata, kapan dia harus diam, kapan dia harus berbuat, kapan dia harus tidak berbuat. Maaf, ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu Keles Belanda kedua tahun 1947, tentara sekutu di Bonjeng-Nika datang. Beliau bingung dan kemana beliau lari untuk menghadapi tentara ini. Maka beliau mengutus utusannya ke Surabaya untuk menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena kalau harus dihadapi dengan di lapangan tentu kalah. Senjata kita nggak seberapa. Sementara tentara Nika luar biasa lengkapnya. Maka satu jawaban harus dihadapi dengan massa. Untuk menggerakkan massa, orang tidak dibayar bergerak. Bagaimana caranya? Maka beliau menempuh cara yang sangat tepat. Beliau mengutus utusannya tahun 47 menuju ke Surabaya untuk menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengeluarkan kata-kata, untuk mengeluarkan fatwa jihad. Membela tanah air adalah jihad. Dan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari tidak langsung mengeluarkan fatwa jihadnya, tidak langsung mengeluarkan. Tapi boleh bermusyawarah dulu dengan beberapa kiai. Sebab kita lihat, kita dengar bahwa sering guru-guru itu mengajarkan hubbul watan minal iman, itu masih dipertanyakan. Hubbul watan yang seperti apa? Maka dengan kecerdasan para ulama saat itu, mereka itu paham betul zamannya. Mereka mulai mengeluarkan fatwa jihad. Tetapi bagaimana fatwa jihad mungkin akan kita bahas setelah ini. Iya, mengetahui zamannya. Sudah saatnya kita dengarkan nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan baik kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan baik kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Baik dan buruk semua ucapan, semuanya kan dapat balasan. Ucapan buruk dapat berdosa, ucapan baik dapat pahala. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa Assalamualaikum, dapat anugerah Alhamdulillah. Kita heran Masya Allah, kalau berjanji Insya Allah. Ada musibah inna lillah, bila bersalah astaghfirullah. Ucapan baik dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Amalkanlah setiap hari, semoga Allah meridhai. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan baik kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mampu menampilkan ucapan-ucapan yang indah, yang membuat kesejukan, membuat hati menjadi tenang. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi. Indah sekali tadi. Musyawarah ulama, tidak serta-merta ayah Anda Syahid Hasyim Al-Ashari menyampaikan langsung fatwa, tapi beliau bermusyawarah dulu. Bahkan dalam tulisan yang terpercaya bahwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengajak beberapa ulama lain, sungguh pun berseberangan dengan beliau, diajak, lalu kemudian keluarlah apa yang disebut resolusi jihad. Begitu resolusi jihad dikeluarkan, itu jutaan manusia datang ke Surabaya untuk membela tanah airnya. Allah. Dan itulah yang kita kenang sampai sekarang, itu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu diawali oleh energi resolusi jihad yang keluar saat itu, dan ulama. Dan kemudian tepat sekali ketika tentara sekutu mengatakan 2 hari Surabaya rata dengan tanah. Sampai 22 hari Surabaya tidak rata dengan tanah. Dan tidak menyerah. Bahkan jenderal pilihan sekutu 2 meninggal dunia. Wafat kala itu. Dan kemudian kita lihat bahwa beliau mengeluarkan resolusi itu. Kemudian Panglima Besar juga mengirim utusan dan bertanya dengan ulama. Itu beliau sangat cerdas. Panglima Besar sangat cerdas, ulama juga luar biasa cerdasnya. Karena tahu betul zaman, tahu betul kebutuhan. Ini persoalan dengan ke kita ini. Ini banyak orang-orang sekarang yang agak kurang cerdas. Maaf, laki-laki itu tidak disyariatkan banyak berhias, kecuali sebatas yang ditentukan saja. Maaf, tadi nyinggung cincin ini guru kita. Laki-laki boleh pakai cincin perak maksimal boleh. Atau di bawah perak, Bang. Cincin kawat, silakan. Tembaga, Kuningan Sari.
besi, karet, plastik, seng. Boleh. Kita pemimpin harus paham siapa kita, bagaimana cara kita berhias. Jam tangan satu aja. Jangan kanan kiri jam tangan, jam dinding dipakai juga. Orang nggak paham itu. Tentu orang yang berlebihan, bahasa kita lebay, itu menjadi orang yang nggak paham zaman sebenarnya. Tapi kaitan dengan bagaimana kita bersikap. Karena kita lihat aliran Islam yang kacau-kacau sudah banyak. Orang yang aneh-aneh, pemikiran aneh-aneh sudah banyak. Bagaimana kita bersikap? Tentu kita harus paham zaman. Dengan tidak melupakan apa yang diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kita bangga, ini guru kita termasuk salah satu ulama-ulama langka. Yang perhatian betul terhadap misalnya Facebook segala macam. Dan itu beliau banyak hadir di dunia maya juga. Dalam rangka apa? Apa dunia apa tadi? Dunia maya. Jadi selebihnya bagaimana kita memahami zaman, kaitan dengan kita dan kaitan dengan dakwah kita. Barangkali murabi kita punya jawaban yang akurat tentang ini. Ya, semakin kita cinta Allah, semakin kita ingin ridha Allah, semakin kita ingin surganya Allah, berkumpul dengan para rasul, para anbiya, maka kita akan memaksimalkan potensi amanah yang Allah berikan pada diri kita. Maka semuanya jadi alat. Ya, harta alat, hidup ini alat, popularitas itu alat. Maka jadikanlah semuanya sebagai alat untuk dakwah. Nah, teknologi itu alat, Facebook itu alat. Semua jadi alat. Dan subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada karunia yang paling dirindukan oleh para mujahid dakwah di jalannya adalah selain keikhlasan dan istiqamah. Oh, kalau itu sudah menjadi energinya, maka bertaburanlah barokna haulahu. Jangankan dia, sekitar dia pun Allah berkahi. Arifin sering menyebutnya harokatuhu barokatun. Harokahnya, aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Aktivitas rezekinya berkah. Bahkan atat dunia wahia raghimah, dunia datang untuknya. Kemudian rumah tangganya berkah, sahabatnya pun berkah. Nah, yang paling dia senangi apa? Dakwahnya berkah. Di mana orang dengan dakwahnya akan hijrah menuju Allah. Dia menjadi wasilah orang itu jadi taat kepada Allah. Misal Arifin kemarin nulis, ya ini Arifin sendiri ya Ustaz ya. Ya. Dan pemirsa suka ada yang bertanya, apakah tulisan di Facebook itu adalah asli tulisan Ustadz Arifin Ilham? Saya dan kawan-kawan lain menjadi saksi bahwa itu adalah benar tulisan beliau sendiri, bukan hasil titipan atau tulisan orang lain yang dikutip. Iya, dulu namanya Kak Ahmad Arifin Ilham, itu Arifin gaptek tadinya Ustadz. Karena ada bacaan KH itu habis pulang dakwah dari Australia, Ustadz dakwah dong di dunia yang antum sebut tadi. Ya, subhanallah. Dunia internet, padahal kita gaptek ini, tapi karena harus melewati itu dakwah agar semua menjangkau muslim maupun non muslim, karena semua harus berhak untuk mendapatkan hidayah dakwah itu tanpa kita merasa paling suci. Hanya semangat, kok ada nama KH sudah, dan jamuannya udah waktu itu 50 ribuan. Akhirnya Arifin kirim send ke sini, diajarkan oleh kawan-kawan dan belajar juga itu. Setelah belajar dari kawan-kawan masjid, akhirnya Arifin bisa dan diserahkan. Datang yang punya Bang Hendra ya, Bang Hendra dia nyerahkan. Ustadz saya yang bikin KH kok, Muhammad Arifin Ilham. Arifin agak keberatan dengan nama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, lebih pantasnya ya Bang Arifin kalau lebih usianya di bawah Arifin ya. Arifin sekarang 43. Tapi rupanya Kiai itu menjadi doa. Kiai itu kan biasanya lebih istrinya dari satu. Ya sudah terima saja. Karena itu doa ya. Akhirnya waktu itu jamaahnya 50 ribuan dan sekarang sudah 1,7 juta. Terima kasih Bang Indra nulis Kiai itu jadi doa ya. Nah, tapi Arifin lebih senang dipanggil Arifin atau Bang Arifin atau De Arifin atau Ustadz pun menjadi doa. Sekarang tadi bicara zaman, gimana kita hidup di era globalisasi yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman ini. Ya. Sahabat solehku, ini panggilan itu adalah doa. Arifin selalu manggil sahabat solehku, itu jadi doa. Ya. Bahkan Rasul mengajarkan, kalau kau cinta, katakanlah cinta. Akhi an uhibbuk, aku cinta padamu. Maka disunahkan juga menjawab, ahabbakallah kama ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai aku. Tapi kepada mahram, kalau bukan mahram jangan katakan itu. Apa yang harus kita lakukan di tengah kezaliman kaum kufar semakin hebat? Ya.
Kaum kufar semakin hebat. Sementara umat Islam sendiri terpecah belah. Sebagian besar para pemimpin umat Islam lebih sibuk memikirkan citra partai dan kekuasaannya. Umat pun terjebak paham nasionalisme sempit, bahkan banyak pula cuek, asik dengan dunia hobinya. Kok bisa joget sementara saudaranya menderita? Sisi lain, kemaksiatan semakin hebat, lingkungan dan keluarga pun tidak mendukung. Gimana kita bisa hidup dalam keadaan begini? Jawabannya, kuatkan sabar kita dengan meningkatkan kesungguhan takwa kepada Allah. Sadarilah bahwa peristiwa yang terjadi memang sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Termasuk asyadun nas adawatan. Kebencian dan kebiadaban Zionis Israel. Membantai anak-anak kecil, ibu hamil. Shoot one, kill two. Istilah tentaranya laknat Allah untuk Israel itu. Ya, tembak satu dapat dua. Yaitu apa? Nembak ibu hamil. Jadi snipernya ditugaskan untuk menembak ibu-ibu hamil. Allah. Karena dengan menembak ibu yang hamil, kita akan mendapatkan dua katanya. Ibunya wafat, anaknya wafat sebagai syuhada di mata Allah. Itu jadi disebut dalam Quran kok. Jadi jangan terkejut. Kok begitu bengisnya ya Israel? Yes. Asadun nas adawatan. Ya. Ini Ustaz tulis di sini surah 5 ayat 82. Yakinlah pertolongan Allah pasti untuk para mujahidnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Pertolongan Allah pasti untuk hamba yang pasti. Pasti. Makanya yang menang mulia, yang wafat syuhada. Sama kok, sama-sama wafat kok. Yang biadab juga wafat, hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Karena itu salah satu kenikmatan penghuni surga di akhirat nanti adalah menyaksikan orang kafir zalim disiksa di hadapan orang yang dizoliminya. Jadi yang dizolimi menyaksikan penzolimnya disiksa. Lalu malaikat bertanya kepada yang dizolimi di dunia ini, alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Apa jawaban yang dizolimi di dunia? Di akhirat itu dia jawab apa? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hanya soal waktu. La tadlimun wa la tudlamun. Jangan berbuat zalim, kau tidak akan dizalimi. Itulah keadilan Allah. Makanya ada hari Yaumiddin, hari keadilan. Baik ikhwah, lagi Erwin bacakan. Berjihadlah dengan potensi yang Allah amanahkan pada kita. Apa yang Allah berikan dengan lisan, dengan harta. Kirim infak jihad harta. Untuk senjata atau untuk makanan, kirim. Atau yang diberi kekuatan, kemampuan untuk berjihad, hanya komandan Hamas, hanya komandan Qaid minta, mereka tidak minta tentara. Kami punya strategi tertentu sudah. Kami siapkan strategi itu. Makanya walaupun negara dijaya Israel sampai sekarang tidak bisa menghancurkan kekuatan mujahidin Hamas. Dan kita pun ada Hamas juga di Indonesia. Hamas, himpunan anak masjid. Ya Allah. Senangnya hobinya ke masjid. Nah. Kurangi banyak bicara, apalagi bercanda yang bisa mengeraskan hati. Kecuali bercanda ilmu. Nah, beliau sudah mencontohkan canda-canda ilmu tadi. Ini percandaan yang buat kita membawa hikmah. Jauhi perbuatan sia-sia. Nggak mungkin merokok. Alhamdulillah nggak ada yang merokok. Jamaah. Alhamdulillah. Ya. Nggak ada. Masa orang saudara ditindas kita bisa merokok? Hebat benar. How can we sleep? How can we smile on the blood of Syuhada? Kemudian rasakan keprihatinan mendalam untuk saudara-saudara kita yang tertindas. Perhebat istighfar, zikir dan sholawat. Tegakkan sholat malam bersama keluarga. Rapatkan barisan dengan sahabat soleh yang istiqomah. Sibukkan diri dengan tadabbur Quran. Berjamaah di masjid, halaqah ilmu dan amal soleh. Jangan katakan mereka yang wafat karena kezaliman kufar itu korban. Korbannya sudah 100 lebih di Gaza. Jangan katakan korban. Katakan syahid. Syuhada. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan katakan mereka mati. Mereka mulia hidup di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Perkuat doa dan tawakal. Sungguh tiada yang bisa menolong kita, melindungi kita dan menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Sungguh keadaan ini Allah ingin kita hanya bersandar padanya. Jadi peristiwa demi peristiwa yang terjadi
Sudah mentok kita nih. Maksiat hebat, kezaliman hebat. Umat Islam pecah. Dalam kondisi seperti ini apa? Allah menghendaki kita hanya bersandar kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka dalam keadaan seperti ini ikhwah, jangan main-main lagi. Apalagi maksiat. Mendekatlah maksimal kepada Allah. Ajak keluarga, ajak sahabat yang bisa mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kurangi banyak bicara yang tidak perlu, banyak diam, zikir, selawat. Hidupkan dengan aktivitas mendekat kepada Allah. Agar kita bisa meninggalkan dunia sesaat ini dalam keadaan husnul khatimah. Itu Ustaz Syukur. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami keadaan kita saat ini. Ya. Baik Ustaz Zain, bisa dilanjutkan lagi Ustaz. Baik. Kita bisa menghadirkan rahmat Allah sebagaimana Rasul pernah memberikan satu stimulan kepada kita, dorongan. Yang ketiga langkahnya wastaqamat tariqatuhu. Istiqomahlah, teguhlah dengan tariqatuhu. Sebagian mufassir hadis menyatakan tariqah di situ maksudnya adalah agama, ibadah. Jadi istiqomah kan ibadahnya. Kenapa disebut tariqah? Kenapa? Karena manusia itu ternyata Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu mengenal banyak manhaj, mengenal banyak tariqah, mengenal banyak madhab. Jadi inilah salah satu bukti fatanahnya Rasulullah SAW. Kalau hadis sahih itu bisa dilihat dari siyakul kalamnya, dari bentuk katanya. Kalau bentuk katanya supel, kalau dalam bahasa balaghah itu ijaz. Tidak itnab. Ijaz. Ya, ungkapannya sederhana, tapi maknanya luas. Itu ijaz. Salah satu ciri hadis sahih itu ijaz. Beliau mengatakan wastaqamat tariqatuhu. Kok enggak agamanya? Tariqah disebut karena setelah Rasul wafat, orang memandang Islam itu bermacam-macam manhajnya. Kita mengenal dalam Islam itu ada madhab untuk urusan fikih. Ada manhaj urusan akidah, ada tariqah urusan tasawuf. Begitu. Ulang Ustaz, ulang tadi. Urusan fikih itu kita mengenal madhab. Fikih, mazhab. Kalau urusan akidah kita mengenal manhaj. Manhaj. Kalau urusan tasawuf itu kita mengenal tariqah. Allahu Akbar. Insyaallah. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita kembali bernasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir-mudi bilik berganti pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi bersusana rapi memandang kitab suci. Hilir-mudi silih berganti pulang pergi mengaji. Duhai ayah ibu, berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu.
sore hari, mudah-mudi bersusana rapi, menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Ya, kita lanjut lagi, Ustaz Zain. Istiqomah dalam ibadah bisa mengundang rahmat. Orang yang istiqomah adalah orang yang bukan saja melakukan ibadah, tapi ibadahnya juga mengkristal dalam dirinya, lalu diaplikasikan dalam kehidupannya. Maaf, Islam mengajarkan toleran yang sangat luar biasa. Kita boleh beda, dalam arti beragam, boleh beragam. Beda boleh asal ada rujukan ilmunya, asal referensional. Jadi tidak usah orang harus kayak kita semua, tidak usah. Orang boleh beda, asal ada ilmunya, bukan beda boleh ngarang. Maaf. Tarawih kita tahu ada yang pakai 23, ya standarnya fatwa sahabat. Ada yang pakai 11, standarnya qiyamul lail. Dua-duanya silakan. Inilah realisasi dari ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf siapa? Pendapat siapa yang mendatangkan rahmat? Pendapatnya para ulama tentu saja. Jangan kemudian kita kebangetan fanatik kepada salah satu manhaj, madhab atau tariqah, menjadikan kita jadi kacau balau. Yang 23 yakin dengan 23-nya, yang 11 yakin dengan 11-nya. Kalau yakin aja nggak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan fanatismenya, kacau urusannya. Berkumpul tuh orang debat tanpa ilmu. Yang 11 kebetulan yakin sama 11 yang ngomong. Apa tuh tarawih 23? Itu bid'ah sesat neraka. Yang 23 tentu dia defense. Dia bela diri. Yang 11 tuh, yang sesat neraka. Yang sebelah yang ngomong, untung gue kagak sembahyang tarawih. Kan jadi kacau kalau begini ceritanya. Akibat saudara berantem, yang jadi korban yang nggak tahu-tahu urusan. Maka saudara hati-hati. Ada orang tetangga, ini biasa di kompleks juga begitu tuh. Yang nanya lagunya tengil, maaf. Yang ditanya juga tapi tahu ilmu. Dua-duanya mengamalkan sesuatu yang kurang pas dasarnya. Ada nuju harian tetangga. Yang satu nanya, ini banyak banget timur barat mana nih? Dia jawab, mau nuju harian, mau pada kirim pahala. Ya begitu dah. Emang udah pada lebih pahala apa dikirim-kirim? Berantem jadinya. Jadi berantem. Yang nanya juga kurang pas, yang ditanya juga kurang pas jawabannya. Yang lebih bersahabat sebenarnya mendoakan. Mendoakan orang kan kapan aja boleh. Asal tidak dibuat itu syar'i nggak masalah. Ini majlis az-zikra bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hujatan. Bahkan sampai hari ini, ya, itu saya baca, itu hujatan orang tidak cocok dengan model-model zikir az-zikra ini masih teramat banyak. Dan hujatan mereka tidak sembarangan kata-katanya. Itu karena menggunakan kata yang luar biasa. Tetapi kita nyadar betul bahwa memang manhaj itu dikenal dalam Islam. Madhab dikenal dalam Islam, tariqah dikenal dalam Islam. Inilah warna-warninya umat Islam yang kalau kita mau istiqomah, ya sudah istiqomah aja dengan manhaj yang ada, tetapi diilmuin, ada ilmunya, bukan sembarang ikut. Ini repotnya kan kalau kita ibadah kayak begini, ngaji kayak begini nih. Pulang ngaji, lihat orang lagi nyantai-nyantai, nggak mikir ngaji nggak biar apa-apa. Kadang-kadang timbul lagi nih hatinya yang kurang istiqomah. Begitu pulang kita lihat orang pada nyantai, apa kata kita? Emang susah jadi kayak saya. Susah. Ngaji itu susah. Untuk jadi kayak saya itu susah. Kacau lagi tuh amal. Makanya kembali, banyak sekarang majlis taklim bermunculan di mana-mana. Tanda itu istiqomah apa enggak? Tandanya makin lama dia ngaji makin lembut akhlaknya. Kalau makin ngaji dia pulang makin nyalain orang, makin mengklaim orang, ya, dengan berbagai macam klaim seolah dia paling benar. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa itu kurang istiqomah malahan jadinya. Dia rajin ngajinya tapi kurang istiqomah. Ya. Jadi tanda rahmat Allah adalah ada keistiqomahan. Bisa disimpulkan Ustaz. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada hamba yang muhsinin. Muhsinin itu buah dari ihsan.
bahwa ia senantiasa ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Hatinya ditatap oleh Allah, khusyuk dia, khauf dia, roja dia, tenang, damai. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Ma'iyatullah namanya. Ia selalu bersama Allah. Alone but never lonely. Sendiri tapi tidak pernah sendiri. Akhirnya lahirlah kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Itulah hamba yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai malaikat atidmu pencatat dosa mencatat dosa kami. Ampuni seluruh dosa kami, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang rapi kami sembunyikan yang tidak tersembunyi di matamu. Ampuni kami ya Allah, beri kesempatan kami bertaubat, angkat keinginan berbuat dosa pada diri kami. Rahmati ampuni pula kedua orang tua kami, guru-guru yang membimbing kami mengenalmu, keluarga, anak cucu, keturunan kami, jamaah zikir, halaqah ilmu, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan dan keindahan iman, hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak, dan selamatkan kami dari kekufuran, dari kefasikan, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari keinginan berbuat maksiat, keinginan berbuat zalim. Ya Allah, selamatkan kami dari semua fitnah, dari semua musibah, dari semua azab ya Allah. Dunia akhirat, berkahi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Haji Zain Rafiq, Mas Bowo, Pak Rasipan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmatnya untuk kita semua, keluarga kita, negeri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, akhir tahun ini kembali kita duduk di majlis taman surganya Allah. Kita berdoa, berzikir, bermuhasabah bersama murabbi tercinta kita, Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Akhir tahun baru Masehi nanti, insya Allah zikirnya di Masjid Az-Zikra Sentul. Insya Allah. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah